Saudara-saudari yang berbahagia, semoga kita tetap bahagia meskipun dalam situasi yang memprihatinkan dengan wabah ini dan belum ada kepastian kapan wabah ini akan berakhir. Tapi sebagai orang beriman kita percaya bahwa dalam situasi apapun kita memiliki kekuatan yang cukup karena Tuhan Allah menyertai kita. Dalam hari-hari ini kita belajar banyak, tidak hanya dari ilmu tetapi dari kehidupan yang nyata. Di kanan kiri kita berjumpa dengan banyak orang dan kita terlibat pula untuk saling menolong, untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada yang lain. Kekuatan menolong manusia seringkali dikatakan terbatas, tetapi dengan bantuan banyak orang, lalu kita yang tenaga, energi kita terbatas bisa bangkit kembali dan bisa menghidupkan semangat untuk saling menolong, saling membantu, gotong royong kembali. Dalam minggu Paskah ke-6, bacaan Injil menyatakan dengan jelas bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa dan memohon kepada Bapa untuk memberikan roh penolong. Dan sangat menarik bahwa roh penolong itu untuk membantu kita, menyertai kita, dan membuat kita mengetahui kebenaran. Apa itu kebenaran? Ada yang bertanya demikian. Hari-hari ini kita tidak berdiskusi tentang kebenaran dari buku, dari teori, tapi kebenaran kehidupan. Menolong itu sendiri ternyata didorong oleh sebuah kebenaran bahwa hidup ini memang layak dibela, bahwa hidup sesama itu sangat berharga. Dengan demikian satu sama lain orang lalu saling menolong. Menarik sekali bahwa di Venezuela, Amerika Timur itu ada sebuah penelitian bahwa orang yang menolong itu justru orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan mereka mengatakan dari penelitiannya orang yang suka menolong itu akhirnya berusia panjang, sehat dan bahagia. Tentu saja ada yang bertanya apakah orang yang menolong itu selalu bahagia? Dan dalam penelitian itu dijawab tidak. Banyak orang juga yang menolong tapi tidak bahagia. Mengapa? Karena ditemukan menolongnya dengan pamrih, tidak tulus. Ketika menolong itu dengan ketulusan, lalu disitulah orang tidak mengharapkan bahwa pertolongannya itu akan segera dibalas entah dengan ucapan terima kasih atau diterima dengan senang hati oleh orang yang ditolong. Tetapi kalau orang itu menolong dengan tulus, maka disitulah kunci untuk menemukan kekuatan dan kebahagiaan. Dan ditemukan pula bahwa orang yang suka menolong itu orang yang stresnya itu bisa berkurang, orang yang kecemasannya bisa berkurang. Tapi lebih dari itu yang positif, orang yang suka menolong itu akhirnya hatinya memiliki kepekaan kepada lingkungan, kepada sesama, kepada dunia secara luas. Tentu saja bukan menolong untuk mencari kepentingan sendiri, karena di dalam penelitian itu dikatakan orang boleh memilih menolong sesama atau mencari kepentingan untuk diri sendiri. Menolong tetapi sebenarnya mengharapkan dibalas atau mendapatkan balasan. Orang yang menolong dengan tulus justru menemukan kebahagiaan, kekuatan dan tidak merasa kehilangan. Saya ingat pemikiran Blaise Pascal bahwa orang tidak hanya berpikir menemukan kebenaran lewat pikiran, tetapi memiliki hati. Hati itu ternyata mempunyai cara logikanya sendiri. Memiliki yang kita sebut penalaran dengan hati. Aneh bahwa seringkali penalaran kita mengerti dari pikiran, tetapi Blaise Pascal justru menunjukkan hati itu mempunyai cara menalarnya sendiri, cara mendapatkan jawaban atas kebenarannya sendiri. Dan kalau pikiran itu biasanya berpikir atau bernalarnya linear, kalau hati itu tidak linear, multilinear. Jadi bisa melihat, menghubungkan banyak hal, banyak peristiwa, dan akhirnya orang menumbuhkan kepekaan, kepedulian. Sehingga hidupnya di situ menemukan kebenaran jauh lebih dalam daripada penalaran atau pemikiran manusia belaka atau logika pikir belaka. Dari situ kita jelas dari pengalaman hidup, dari banyak penelitian, kita bisa menemukan bahwa menolong dengan hati, orang yang memiliki hati, mempunyai kepekaan, mempunyai kepedulian, justru hidupnya sehat, akan menemukan kebahagiaan, dan menemukan kebenaran lebih luas daripada kebenaran pikir, yaitu kebenaran hidup. Kebenaran bahwa hidup ini yang diciptakan, dianugerahkan oleh Allah,
itu sungguh-sungguh bisa bermakna ketika dihayati dalam gotong royong, saling membantu, saling menolong, saling menopang satu sama lain dalam kehidupan bersama. Dan saat ini ketika kita berhadapan dengan wabah ini, kita mendapatkan pembelajaran luar biasa. Banyak orang sederhana rela untuk menolong sesamanya, terbukti mereka juga penuh syukur, sederhana tetapi sehat itu jauh mereka syukuri daripada sekedar memiliki kelimpahan harta tetapi mereka sakit. Tentu saja dengan pertolongan, dengan kehadiran satu sama lain, para tenaga medis, para dokter, kita semua yang peduli relawan, sekarang ini sungguh menghayati hidup ini sangat berharga dan hidup dibagikan dengan saling menolong justru membuat mereka bahagia. Semoga kita tidak kehilangan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, semoga kita tidak bertambah cemas karena ketidakpastian, tetapi dengan cara menolong kita sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan. Itulah pesan dari Injil hari ini, bahwa Allah akan mengutus roh penolong yang menyertai kita menemukan kebenaran. Dan karena kita disertai oleh Allah, Allah beserta kita, kita lalu menemukan kekuatan dalam situasi apapun. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisi hidup ini dengan penuh pengharapan dan kekuatan yang sesuai dengan rencana kebenaran Allah, yaitu kebenaran yang membahagiakan. Apa yang membahagiakan, apa yang baik, apa yang bermakna, itu sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan karya Roh Kudus, yaitu roh penolong dan roh kebenaran. Maka marilah kita bersama-sama selama di dalam situasi prihatinan ini kita tidak pernah kehilangan kekuatan, tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah kehilangan kemampuan untuk terus-menerus menggunakan, memaknai, memanfaatkan hidup kita untuk peduli dan saling menolong. Dan itu pembelajaran hidup yang luar biasa. Adik-adik kecil di Sekolah Mangunan juga selama proses pembelajaran daring ini diajak untuk berkreasi, dan kreasi mereka salah satu tanda bahwa kreativitas mereka itu bernilai, yaitu ketika kreativitas mereka berguna bagi yang lain. Ketika mereka menanam dan akhirnya penuh harapan, dan tanaman mereka bisa untuk keluarga dan sesama. Ketika mereka membuat masker, ketika mereka membuat sanitizer, ketika mereka membuat hal-hal yang semula dianggap barang-barang sudah dibuang atau tidak berarti, tapi dimanfaatkan kembali untuk berguna bagi sesama, untuk melayani sesama, untuk kehidupan dan untuk menumbuhkan harapan. Dan dari situlah kita bisa menolong melalui hal yang sederhana, melalui kehidupan ini. Selamat berhari Minggu, selamat memasuki Minggu Paskah yang ke-6 ini. Semoga kita bisa saling menolong dan memiliki kekuatan hidup. Roh Kudus menyertai kita selalu. Tuhan memberkati.